Mama, terima kasih banyak ya buat Mama semua yang masih setia mengikuti acara Pop Mama Parenting Academy 2020 with Tokopedia sampai hari keempat ini. Masih bersama saya Siska Becker yang juga masih setia nih menyapa Mama semua langsung dari studio IDN Media, seru-seruan bareng di Popak 2020. Sesi kali ini bakal seru banget Mama, karena bersama-sama kita akan membahas tema yang sangat menarik, tips mencetak anak berprestasi yang didukung oleh Cerebrofort. Saya akan ditemani oleh psikolog Saskia Aulia Prima dan juga Dr. Atila, kedua narasumber kita yang sudah standby untuk menyapa semua mama. Sebelumnya saya ceritakan dulu nih ya, apa saja yang akan kita bahas bersama-sama nih di sesi kali ini. Jadi pertama kita akan mengenal istilah anak visioner. Apa itu anak visioner dan bagaimana karakternya? Lalu apa saja yang bisa dilakukan orang tua untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Selanjutnya kita juga akan pelajari bersama bagaimana peranan gizi dan nutrisi yang tepat dalam mengembangkan otak anak. Nah Mama, benar-benar penting banget nih semua ilmunya diketahui, dan saya juga yakin Mama dan juga Papa punya banyak pertanyaan sehubungan dengan topik ini. Silakan ya, langsung aja manfaatkan kolom chat box-nya, ajukan pertanyaannya. Nanti akan ada hadiah e-voucher Calcare untuk 5 pertanyaan terpilih yang masing-masing mendapatkan e-voucher senilai Rp150.000 persembahan dari Cerebrofort. Gimana? Seru kan? Stay tune terus makanya sepanjang sesi kita kali ini. Langsung deh kita mulai dan kita invite guest speaker kita, Saskia Aulia Prima dan juga Dr. Atila. Halo Mbak Saskia, Dr. Atila, apa kabar? Halo Mbak Siska, mama-mama semua dan Dokter Atila, baik, alhamdulillah sehat. Gimana Bu Dokter? Halo, selamat pagi semua. Apa kabar? Sehat juga. Mudah-mudahan semua sehat ya di rumah ya. Kita hari ini bisa ngobrol-ngobrol. Yes, dokter juga sehat-sehat ya. Jarang-jarang nih saya yang nanya ke dokter sehat atau enggak. Senang banget bisa ngumpul secara virtual di sini kita di acara Popak 2020 untuk sharing ilmu dan informasi buat semua mama yang udah semangat banget nih untuk menambah level skill mereka sebagai orang tua keren zaman sekarang. Jadi mungkin pertama-tama aku mau nanya dulu di update kepada Mbak Saskia, kesibukannya apa aja nih di masa-masa PSBB Jilid 2 ini Mbak Saskia? Iya, ini dari mulai jilid 1 sampai sekarang kebetulan masih banyaknya kerjanya di rumah Mbak Siska. Karena kebetulan praktek diusahakan bisa secara virtual, terus juga aku terus mengusahakan untuk berbagi sama mama-mama lewat online, virtual, kelas-kelas webinar dan lain sebagainya. Oke. Ini ya, terima kasih kepada perkembangan teknologi ya. Betul banget, alhamdulillah. Kalau Dokter Atila gimana nih? Apakah prakteknya juga menggunakan teknologi secara virtual atau tetap tatap muka atau gimana tuh Dok ya? Ya, jadi kalau untuk vaksinasi sayangnya nggak bisa secara virtual ya, karena kan harus diberikan kekebalan. Tapi kalau misalnya cuma sakit, demam, atau batuk pilek, memang lebih baik secara virtual dan kita memang selalu mengadakan itu. Jadi kan untuk pasien juga nggak perlu ke rumah sakit, ya kan? Jadi lebih enak sih dan lebih aman. Iya. Tetap ya, kesehatan yang paling utama ya Dok ya. Iya. Oke, langsung kita mulai kalau gitu bincang-bincang kita. Dokter Atila, saya izin berbincang dengan Mbak Saskia terlebih dahulu ya Dok. Silakan. Mbak Saskia, kita sering kan mendengar nih istilah anak-anak berprestasi. Seperti apa sih sebenarnya nih caranya gitu ya untuk bisa mencetak anak berprestasi? Nah, tapi sekarang kita dengar lagi ada istilah baru Mbak Saskia, yaitu anak visioner. Ini apakah sama dengan anak berprestasi? Mbak Saskia mungkin bisa bantu nih menjelaskan kepada semua mama di rumah, sebenarnya apa itu anak visioner dan bagaimanakah karakter dari anak visioner? Makasih Mbak Siska, pertanyaan yang susah-susah gampang ya. Jadi emang kalau kita dengar kata visioner tuh kayak besar banget ya mama-mama sekalian gitu. Apa itu visioner? Apalagi kita ngomongin ke anak kecil gitu. Jadi visioner sebenarnya sih bahwa ketika anak punya gambaran masa depan itu nanti seperti apa dan bagaimana sih dia bisa ikut survive di dalamnya gitu. Apalagi kalau ngomongin sekarang visioner di dunia kita yang gonjang-ganjing ya, tiap minggu ada perubahan. Jadi sangat penting banget gitu ketika anak punya kemampuan ini, karena kalau dengan kemampuan visioner tadi Mbak Siska nanya karakternya tuh kira-kira seperti apa sih? Dari mulai anak punya tujuan.
Tapi tujuan sekali lagi itu juga berkenaan dengan bagaimana zaman sekarang tuh berubah-ubah. Jadi adaptasinya juga jadi lebih bagus kan. Jadi anak harus punya kemampuan beradaptasi juga dengan perkembangan zaman. Terus kemauan belajarnya juga harus tinggi. Karena ya kayak tadi kita ngobrol di awal sama Dokter Atila dan Mbak Siska. Tadinya kita nggak pernah praktek online, tiba-tiba harus praktek online gitu. Tadinya kalau kita mau ngobrol kayak gini ketemu, tiba-tiba sekarang kita harus agak nggak terlalu gaptek gitu kan. Jadi kemauan belajarnya juga harus ada terus, dan juga sebenarnya kemandirian sih yang paling penting gitu. Jadi anak mandiri bukan sekedar mandi sendiri ya, tapi itu tadi mandiri secara kemampuan berpikir, beremosi, juga dia tahu dia bisa ngapain gitu. Jadi itu sih kalau kita ngomongin tentang visioner. Nah, kalau prestasi sebetulnya aku jadi melihatnya prestasi ini adalah bagaimana anak punya motivasi internal untuk mampu terus dan terus mandiri mengejar hal yang dia perlukan untuk dia survive ke depannya, termasuk belajar. Itu sih. Oke, jadi memang anak-anak yang visioner ini adalah anak-anak yang mandiri, adaptif, dan tahan banting nih artinya ya, Mbak Saskia ya. Betul banget, iya. Bisa banget deh mengikuti segala perubahan dari dunia yang dinamis ini. Oke, ini menarik nih, makin seru nih. Baru satu pertanyaan kayaknya seru banget obrolan kita. Nah, artinya setelah kita ketahui karakter dari anak visioner, apa nih yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk mendukung perkembangan anak yang optimal? Mungkin kayak bisa dijelaskan dari segi emosional, behavioral, kognitif, dan juga social skills-nya. Oke, kalau ditanya apa sih yang kita perlu lakukan untuk membangun anak yang berprestasi gitu ya. Mungkin yang pertama harus dipahami itu adalah kumpulan dari segala macam stimulasi yang kita kasih. Termasuk dari nanti Dokter Atila bisa bantu dari sisi kesehatan. Karena nggak mungkin kalau kita memberikan stimulasi pola asuh yang udah oke, tapi secara fisik anaknya juga nggak diberikan nutrisi yang tepat, kesehatannya juga baik, imunnya baik, itu nggak jalan. Jadi harus bareng. Jadi kita ngelihatnya tuh semua arah gitu, seimbang antara fisik, emosi, dan lainnya. Terus yang kedua mungkin juga jangan lupa bahwa pada dasarnya prestasi atau anak ya percaya diri, mandiri, dan lain sebagainya itu datang dari rumah. Jadi pendidikan pertama itu ada di bagaimana orang tua tuh atau mama-mama sekalian dan papanya juga bisa memberikan rasa aman dan nyaman untuk anak gitu kan, secara emosional. Karena kebayangkan ya Mbak Siska dan Bu Dokter, kayak kalau kita rasanya nggak aman, nggak tenang tuh, gimana kita mau pede, gimana kita mau eksplorasi, gimana juga kita mau menghadapi dunia yang gunjang-ganjing dan kompetisi lainnya gitu. Jadi itu harus penting banget. Kadang kita lupa, kita tanya anaknya cuman, oke, hari ini kamu ngerjain PR apa, udah ujiannya seperti apa, tapi kita nggak nanya perasaan dia, kemudian apa sih yang bisa kita bantu, itu juga penting gitu. Termasuk makan bareng sama-sama itu hal yang baik kan untuk kita bertukar informasi juga gitu. Kemudian juga kita bisa membantu anak untuk punya variasi dari berbagai macam stimulasi yang datang ke dia gitu. Jadi kadang kita terpaku, oke, anaknya dari kecil bakatnya A, kita kasih aja semua hal yang berhubungan dengan A. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin minat bakat, itu baru agak stabil di 15 tahun gitu. Jadi sebelum 15 tahun, coba deh kita kasih berbagai macam kegiatan. Emang kita udah bisa lihat Mbak Siska nih, di umur-umur tertentu kayaknya sukanya ini. Tapi zaman sekarang dan zaman nanti, itu kan banyak banget industri dan pekerjaan yang berubah. Jadi kita sebagai mamanya juga harus eksplorasi. Jangan-jangan kayak kita sekarang, selain saya ngerti ilmu psikologi, Bu Dokter ngerti ilmu kedokteran, tapi kita juga harus ngerti sedikit teknologi dan lain sebagainya. Jadi harus terbuka gitu sama benda-benda lain supaya kita bisa survive lah ya di zamannya gitu. Kemudian juga yang terakhir, membiarkan anak untuk punya ruang menyelesaikan masalah sendiri. Kadang kita sebagai orang tua suka gatel ya Mbak Siska gitu, kayak aku sama anakku masih kecil banget kan gitu, pas dia lagi online school nih sekarang ya, adalah masalah ibu-ibu gitu. Kalau dia ngerjain sesuatu tuh lama, kita pingin banget benerin gitu, apalagi lagi preschool gitu kan. Padahal kita kasih dulu waktu agak lama, nanti mungkin dia bisa berkreasi sendiri. Jadinya anak paham bahwa dia bisa bergantung sama diri sendiri, memecahkan masalahnya. Itu sih beberapa hal umum yang kita bisa latih ke anak dari kecil. Oke, menarik banget nih Mbak Saskia, karena berarti sebenarnya masa-masa kita di rumah aja ini menjadi kesempatan yang sangat baik ya bagi kita untuk membangun kedekatan dengan anak, untuk benar-benar mengenal anak, pribadinya, passionnya, kesukaannya, membangun rasa amannya dan juga percaya dirinya. Ini opportunity yang sangat baik buat mama nih artinya ya Mbak Saskia ya. Betul, walaupun kita pening tapi ini opportunity yang sangat baik, betul sekali Mbak Siska. Oke, tadi Mbak Saskia juga mention soal nutrisi. Pas banget ini yang mau aku tanya kepada Dokter Atila nih berikutnya, yaitu seberapa penting peranan nutrisi sebenarnya untuk tumbuh kembang anak. Dokter Atila, bisa dijelaskankah kepada semua mama yang sedang menyimak
Kenapa sih nutrisi itu penting untuk optimalkan perkembangan anak? Dan sebenarnya nutrisi apa saja yang esensial untuk tumbuh kembang anak yang optimal? Oke, kalau tadi Saskia udah cerita tentang pola asuh dan stimulasi, maka nutrisi itu sangat penting juga karena dia merupakan salah satu pilar selain pilar yang penting ya selain dari stimulasi dan pola asuh. Kenapa? Karena dengan nutrisi itu akan meningkatkan imunitas dan tumbuh kembang si kecil. Caranya gimana? Kita harus mengikuti nutrisi dengan kaidah menu seimbang. Nah, mungkin mengingatkan mama papa nih ya, menu seimbang itu apa? Menu seimbang itu adalah makanan yang mengandung makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien udah tahu dong, kayak bangsanya protein, lemak, karbohidrat gitu ya. Nah, kalau mikronutrien itu vitamin dan mineral. Nah, kembali ke untuk nutrisi. Jadi kita harus memilih nutrisi yang tepat untuk supaya otak kita berkembang dengan optimal. Karena kan semua ini pusatnya di otak ya, pusat tumbuh kembang si kecil untuk menjadi anak yang visioner itu. Maka kita harus memilih makanan atau nutrisi yang tepat. Biasanya pilihlah, jangan lupa mama di rumah pilihlah makanan-makanan yang mengandung asam folat. Seperti kita tahu kalau kita begitu dinyatakan hamil, pasti mama dokter kebidanan sudah menyarankan harus minum asam folat. Kenapa? Karena dia bagus banget untuk perkembangan sel saraf otak si kecil. Ya. Kemudian selain asam folat, jangan lupa pilihlah yang mengandung DHA, EPA, AA, itu adalah suatu kayak omega 3, omega 6 gitu. Jadi dia bagus banget untuk meningkatkan daya ingat otak kita. Kemudian jangan lupa juga pilih yang mengandung asam glutamat atau juga ada juga biotin. Nah, asam glutamat ini berfungsi untuk meningkatkan daya ingat dan belajar otak kita. Kalau biotin dia meningkatkan kinerja sel otak. Nah, jadi kesemua itu harus kita pilih untuk nutrisi anak kita sehari-hari. Mungkin bingung ya mama papa apa aja tuh di mana aja makanan, ya kan? Sebenarnya gampang, banyak sih. Jadi misalnya asam folat itu ada di brokoli, bayam, toge. Kalau bangsanya AA, DH itu ada di seperti ikan kembung, kerang, salmon, atau alpukat. Kemudian kalau untuk asam glutamat yang tadi untuk meningkatkan daya ingat dan belajar, mungkin kita bisa diberikan dari keju, susu, atau satu lagi yang biotin. Biotin juga kita bisa ambil di telur tuh, Mbak Siska, ada di telur, di kacang atau ikan. Nah, tapi mungkin suatu saat, suatu hari anak-anak itu kan moody ya. Kadang-kadang kalau udah tubuh gigi udah nggak mau makan deh. Atau kalau misalnya tiba-tiba dia kecapean, habis sekolah online kan itu bikin boring juga tuh. Jadi kecapean terus nggak mau makan. Atau misalnya dia mau flu. Nah, jadi kalau misalnya ada saat-saat seperti itu, mama papa di rumah juga harus pandai-pandai nih cari suplemen pengganti sementara ketika dia sedang tidak mood untuk makan. Begitu mungkin. Oke, ini mungkin bisa sekaligus jadi inspirasi buat mama yang selama pandemi ini sering eksperimen di dapur. Coba dong tuh menu-menu masakannya yang mengandung tadi semua nutrisi yang disebutkan Dokter Atila ya. Iya, soalnya sebenarnya gampang loh Sis, itu sebenarnya ada di makanan sehari-hari sih. Ya. Jadi mungkin diajarkan aja untuk si kecil belajar untuk menyukai segala jenis makanan. Karena kalau udah dia pikir repot nih mau masukin semua jenis nutrisi tadi. Cuman kalau dari awal mengajarkan sih biasanya anak-anak lebih mudah untuk memakan semua jenis nutrisi tersebut. Siap dok, semangat mama. Buat yang picky eater ataupun lagi sakit dan susah makannya nggak apa-apa. Ada kok pilihan dari suplemen multivitamin yang nanti akan saya informasikan. Bentar ya mama ya. Sekarang saya mau nanya lagi dulu nih sama Dokter Atila. Mumpung ada Dokter Atila di sini bisa konsultasikan. Aku pengen tahu nih kalau menurut penjabaran Dokter Atila, apa saja sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak secara internal dan eksternal. Ini biar bisa jadi acuan kita juga nih untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak-anak kita. Oke, jadi gini, tumbuh kembang anak itu semuanya kan pusatnya di otak ya. Dia tidak lepas ada dua faktor yang sangat penting. Pertama internal itu genetik. Genetik itu udah nggak bisa diganggu gugat. Biasanya itu dia membawa gen dari ayah atau bundanya. Jadi itu misalnya ayahnya agak tipe sedikit pemarah ya itu mungkin diturunkan dan nggak bisa diganggu ya. Tapi kita bisa mengganggu dengan, maksudnya gini, bukan mengganggu, kita bisa mengoptimalkan, membuat menjadi lebih baik dari faktor eksternal. Nah dia ada 3 nih, asah, asih, asuh.
Nah, asah ASI tadi sudah dijelaskan oleh psikolog kita, bahwa dijelaskan bahwa banyak banget harus pola asuh yang baik, kemudian kita harus punya empati buat dia bisa berhubungan kasih sayang dengan orang tua. Nah, kalau saya bagian asuhnya mungkin ya. Jadi kalau di asuh ini selain tadi yang stimulasi dan kasih sayang dari orang tua, asuh ini juga banyak sekali keuntungannya dan sangat penting. Dan di salah satunya itu nutrisi, kembali ke nutrisi lagi. Karena nutrisi ini sebenarnya kayaknya kita udah tahu nih Mbak Siska, kayaknya ya udah tahu deh makannya itu. Tapi ketika kita memulai memberikan kepada si kecil, kita bingung nih, aduh gimana ya tadi apa ya, dicampur apa ya gitu, ya kan? Iya. Nah jadi pilihlah, nggak usah setiap satu hari semua digebrekin masuk, harus ada telur, brokoli apa, enggak. Kita bisa bagi-bagi, misalnya makan paginya kita berikan brokoli, berarti kan sudah ada asam folatnya. Kemudian kita campur dengan telur mungkin, atau kita tambahkan daging, itu sudah bisa untuk mendapatkan AA, DHA dan EPA-nya. Kemudian makan siangnya boleh kita tukar dengan misalnya kita bikinkan tumis bayam, mungkin ya kan itu juga udah ada asam folatnya. Kita boleh gabung dengan misalnya kita bikin suwir ikan gitu. Jadi faktor internal dan eksternal itu sangat penting. Dan untungnya kita masih ada faktor eksternal ini. Jadi kita bisa membuat anak kita tumbuh kembangnya optimal. Oke, aduh Dokter Atila, mendengar dokter tadi menyebutkan berbagai menu, kayaknya mama-mama di rumah terbagi dua nih, antara pengen langsung masak sama jadi lapar. Nanti langsung diwujudkan aja menu-menu sehat tersebut ya. Nah, Dokter Atila, kembali kepada tema kita nih di sesi bincang-bincang kita mengenai anak yang visioner. Bisa nggak Dokter Atila memberikan pandangannya kepada kita semua dan juga inspirasi bagaimana ya cara kita melatih kognisi sekecil agar bisa menjadi pribadi yang visioner? Oke, jadi melatihnya sebetulnya satu lagi seperti tadi dikatakan tidak boleh dengan paksaan. Itu yang penting. Kemudian kita harus mendorong eksplorasi. Jadi lihat nih anak kita senangnya apa. Walaupun tadi dikatakan 15 tahun ya baru bisa dilihat dengan jelas. Tapi kan waktu kecil kita juga udah bisa lihat nih. Misalnya dia suka olahraga, oke, kita kembangkan, kita fasilitasi dia senang misalnya ice skating, kita boleh membuat dia lebih suka di sana. Jangan kita terpaku, aduh dia harus jago matematik nih, dia harus les matematik aja. Jangan, dukunglah dia. Dengan kita mendukung, tidak mematahkan semangat dia, maka dia akan lebih percaya diri nantinya. Pertama. Kemudian kedua, jangan terlalu banyak les. Sekarang kan ibu-ibu sekarang pengennya mama-mama pengen anaknya pinter, semua les dari pagi sampai sore. Ada tuh pasienku, pulangnya jam 8 malam. Iya, wow. Dari pagi loh gitu. Jadi maksudku kesian. Tetap kita berikan waktu karena anak itu kan fase bermain, fase senang-senang. Jadi kita berikan waktu untuk dia. Ada porsi untuk belajar, ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk istirahat, ada waktu mungkin untuk kumpul dengan mama papanya. Mama papa juga penting loh di sini, nggak boleh sibuk bekerja terus-menerus juga, tetap harus mendampingi si kecil. Terus satu lagi juga jangan lupa nih, siapkan di rumah selalu ada kayak buku tulis atau pensil berwarna, nggak usah yang mahal-mahal, pokoknya pensil berwarna untuk coret-coret, ya kan? Atau belikan juga, karena sekarang lebih banyak di rumah, kita bisa membelikan buku macam-macam yang bergambar menarik atau buku ensiklopedi. Jadi anak kan bisa kita kenalkan dari situ. Kita bisa menjelaskan kepada dia bahwa ini loh ada lingkungan yang beragam, ada konser, ada misalnya pertandingan olahraga, atau misalnya dia juga bisa lihat ada museum, kita bisa kenalkan lewat buku-buku. Terus satu lagi jangan lupa istirahat yang cukup. Oke. Itu suka lupa tuh, istirahat yang cukup dan makanan. Sekali lagi makanan yang bergizi, yang bernutrisi seperti yang tadi saya sebutkan. Iya. Aduh, ini reminder yang penting banget ya buat semua mama dan juga papa yang menyaksikan, bahwa memang kadang-kadang kita lupa gitu kalau kita tuh harus bisa menciptakan suasana belajar dan bermain yang menyenangkan buat anak-anak supaya rasa cinta belajar mereka tuh tumbuh dengan sendirinya gitu ya Mbak Saskia, Dokter Atila ya. Ya benar banget. Benar banget. Oke. Aduh, jadi makin semangatnya aku untuk berkreasi, menciptakan momen-momen kedekatan dengan anak sambil menstimulasi mereka, sambil mencoba mengasah dan mengulik apa bakat mereka, sambil juga terus memberikan nutrisi yang tepat untuk tumbuh kembang mereka. Terima kasih banyak Dokter Atila, Mbak Saskia untuk waktunya pada hari ini. Sukses selalu, sehat selalu ya Dok ya, dan juga Mbak Saskia. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa ya di lain kesempatan ya.
Saya persilakan Mbak Saskia dan Dr. Atila untuk kembali menuju kesibukannya dan melanjutkan semua aktivitas pada hari ini. Terima kasih banyak Mbak Saskia, Dr. Atila. Makasih. Makasih banyak Mbak Siska, Mama Masmu dan Dr. Atila. Sampai ketemu. Nah, demikian ya Mama ya, banyak banget informasi dan inspirasi yang sudah diberikan oleh para narasumber kita, Mbak Saskia, psikolog, dan juga Dr. Atila. Mudah-mudahan bisa benar-benar menjadi motivasi buat semua mama untuk meningkatkan lagi nih kualitas kebersamaan dengan si kecil. Satu hal tadi yang kita dapatkan nih ya, inspirasi yang penting banget, bahwa memang nutrisi berperan penting dalam mencetak generasi berprestasi. Nah, kalau misalnya mama lagi agak bingung, bagaimana caranya ya biar sekecil mendapatkan nutrisi-nutrisi yang tadi disampaikan oleh para narasumber? Gak apa-apa, gak usah khawatir, mama bisa temukan semuanya di Cerebrofort. Mulai dari biotin, DHA, EPA, AA, folic acid, lisin, sampai dengan vitamin A, B, C, dan D, semuanya lengkap ada di Cerebrofort. Jadi si kecil bisa mendapatkan tuh semua asupan nutrisi yang esensial untuk perkembangan otaknya. Nah, Cerebrofort juga tersedia dalam 2 varian loh Ma. Ada Cerebrofort Gold dalam bentuk sirup dan ada juga Cerebrofort Marine Gummy yang cocok banget menjadi cemilan sehat untuk anak. Pokoknya si kecil pasti suka. Jadi yuk Mama dukung perkembangan otak anak dengan Cerebrofort. Nah Mama semua, saking serunya ngobrol-ngobrol tadi dengan narasumber kita, aku sampai nggak sadar ternyata sudah cukup lama waktu berlalu. Artinya sudah harus aku akhiri nih sesi talk show kita kali ini. Seru-seruan membahas tips mencetak anak berprestasi bersama dengan Mbak Saskia dan juga Dr. Atila, didukung oleh Cerebrofort. Jadi sudah kelar nih ya sesi Popak kali ini. Saya mau ucapkan terima kasih dulu sebelumnya untuk semua mama yang sudah memberikan pertanyaan. Tungguin ya, 5 pemenang akan dipilih nanti dengan pertanyaan yang akan dipilih lagi dan akan diinfokan siapa saja mereka-mereka ini di description box. Silakan ya dipantau-pantau ya mama semua ya. Baiklah, saya Siska Becker bersama dengan segenap tim yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih untuk mama yang sudah bergabung di live talk show kali ini. Semoga semua informasinya bisa benar-benar berguna ya mama ya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya di Pop Mama Parenting Academy 2020 with Tokopedia. Bye!